Hizbullah kembali meluncurkan rentetan roket menghantam wilayah Tel Aviv Raya pada Senin 18 November 2024 menyebabkan kebakaran besar. Hizbullah mengklaim telah meluncurkan lebih dari 100 roket ke Israel Utara dan sebuah rudal ke wilayah pusat sepanjang hari. Militer Israel menyatakan berhasil mencegat salah satu roket di wilayah Tel Aviv, namun laporan media lokal membantah klaim tersebut. Mengutip Tribun News, dalam laporan Channel 12 diketahui 5 orang terluka akibat serangan yang menghantam kota Ramat Gan. Roket tersebut juga memicu kebakaran dekat pusat perbelanjaan di kawasan tersebut. Kepala Polisi Tel Aviv Haim Sargerov memastikan serangan berasal dari roket berat, bukan dari rudal yang dicegat. Sargerov menyebut pecahan mesin roket merusak bangunan dan tiang listrik memicu kobaran api. Sementara itu, Bandara Ben Gurion menghentikan semua aktivitas lepas landas dan pendaratan sebagai tindakan pengamanan. Dikabarkan, sirene terdengar di banyak kota memperingatkan warga untuk berlindung dari serangan lebih lanjut. Pasukan IDF berhasil membunuh 2 kelompok Hamas yang bersembunyi di terowongan bawah tanah di jalur Gaza Utara pada Senin 18 Oktober 2024. Militer Israel mengklaim bahwa 2 kelompok tersebut ditemukan melalui pemantauan pesawat tak berawak. Serangan tersebut merupakan bagian dari operasi besar yang dilakukan oleh pasukan divisi ke-162 di Jabalia dan Brigadir Kafir di Beit Lahia, Gaza Utara. Tujuan utama serangan itu adalah untuk mengungkap dan menghancurkan infrastruktur serangan di wilayah tersebut. Mengutip Jerusalem Post pada 19 Oktober, selama pertempuran pasukan IDF berhasil membunuh puluhan kelompok Hamas dalam pertempuran jarak dekat serta serangan udara. Selain itu, prajurit IDF menemukan terowongan bawah tanah dan sejumlah tempat penyimpanan senjata. Dikabarkan, terowongan dan tempat penyimpanan tersebut diduga digunakan oleh kelompok Hamas. Pasukan Israel terus melancarkan serangan untuk menanggulangi ancaman dari Hamas. Serangan tersebut menunjukkan upaya IDF dalam menghancurkan infrastruktur Hamas di jalur Gaza. Hizbullah berhasil menggagalkan upaya pasukan pendudukan Israel yang berusaha menguasai wilayah Kama, Lebanon. Dalam eskalasi tersebut, 5 orang tewas, 30 lainnya terluka, dan 2 tank Israel hancur. Mengutip Tribun News pada 19 Oktober, diketahui bahwa pasukan pendudukan Israel dipancing untuk melakukan penyergapan di pinggiran barat Kama. Setelah itu, pasukan Israel dievakuasi, namun pasukan baru yang maju ke timur kota menjadi sasaran tembak Hizbullah dengan peluru artileri. Sebuah tank Merkava yang tiba untuk memberikan perlindungan lebih lanjut hancur dan terbakar bersama awaknya. Tank tersebut menjadi yang ke-45 dihancurkan Hizbullah dalam konflik itu. Sementara, pertempuran di pinggiran Kama terus berlanjut. Pada 18 November, Hizbullah juga meluncurkan serangan roket dan pesawat tak berawak terhadap pasukan Israel di Lebanon Selatan dan Palestina Utara. Kondisi panik melanda warga Israel setelah serangan rudal dari Hizbullah menghantam sebuah bangunan di Ramat Gan, Tel Aviv. Akibat serangan itu, terlihat kerusakan parah pada gedung dan menyebabkan korban di kalangan pemukim Israel. Beberapa area di Ramat Gan juga mengalami pemadaman listrik. Radio Kolkai Israel mengonfirmasi kerusakan pada studionya yang berseberangan dengan lokasi jatuhnya rudal. Para staf radio berada di ruangan berbenteng yang berfungsi ganda sebagai perlindungan saat terjadi serangan. Mengutip Al-Mayadin pada 19 November, seorang pemukim melaporkan bahwa peluru kendali menghantam dekat rumahnya, memecahkan jendela dan menyebabkan cedera fisik akibat guncangan. Warga Israel mulai mengumpulkan pecahan rudal yang berserakan di sekitar lokasi serangan. Banyak anak muda yang datang ke Ramat Gan untuk menukarkan pecahan rudal dengan cara yang tak biasa. Pasukan Israel menemukan sejumlah besar senjata Rusia di Lebanon Selatan. Senjata tersebut diduga digunakan oleh kelompok Hizbullah untuk melawan militer Israel. Mengutip The Wall Street Journal pada 19 November, dilaporkan bahwa jumlah senjata Rusia yang ditemukan di Lebanon melebihi perkiraan awal.
Meskipun belum jelas senjata tersebut sampai ke Hizbullah, Rusia diketahui memasok senjata ke Rusia untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad. Seorang komandan Israel mengungkapkan bahwa 60 hingga 70% senjata yang ditemukan di Lebanon adalah buatan Rusia, termasuk rudal anti-tank Kornet produksi tahun 2020. Israel berusaha menjaga hubungan baik dengan Rusia mengingat kehadiran militer Rusia di Suriah. Namun, Rusia telah mengkritik Israel terkait perang Gaza, termasuk Dewan Keamanan PBB. Wakil Menteri Luar Negeri Israel Saren Haskel mengusulkan agar senjata Rusia tersebut diberikan kepada Ukraina. Haskel berpendapat senjata itu akan lebih bermanfaat untuk memperkuat militer Ukraina. Hizbullah meluncurkan rudal ke Israel Tengah saat utusan khusus Amerika Serikat Amos Hochstein tiba di Beirut untuk merundingkan gencatan senjata pada Selasa 19 November 2024. Dilaporkan 2 orang menderita luka ringan dalam serangan itu setelah sebuah rudal mendarat di dekat wilayah Netanya. Mengutip Ynet News, diketahui bahwa 5 proyektil berhasil melintas dari Lebanon. Serangan itu terjadi setelah sebuah rudal diluncurkan ke wilayah Tel Aviv pada Senin 18 November yang menyebabkan kerusakan dan beberapa orang cedera. Sementara itu, utusan khusus Amerika Serikat Amos Hochstein tiba di Beirut untuk melakukan negosiasi gencatan senjata guna mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Ia diharapkan menerima tanggapan akhir dari Lebanon mengenai kesepakatan yang telah diusulkan. Perlu diketahui, kunjungan Hochstein merupakan upaya terakhir untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Pemerintah Amerika Serikat berharap perundingan itu dapat menghentikan eskalasi kekerasan di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.